Sampai kapan nasib kita harus begini terus? Kenapa mereka para penjajah tidak mempunyai hati? Sekedar kasihan. Setiap hari hasil panen kita selalu mereka ambil paksa. Bahkan kita tidak punya makanan lagi untuk esok hari. Ah, sudahlah Bu. Ini memang sudah takdir hidup kita begini. Kita terima saja bagaimanapun keadaannya sekarang. Rampas semua harta mereka. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jangan Pak, jangan. Ini harta kami satu-satunya. Besok kami mau makan apa? Kami tidak peduli. Kalian bisa makan atau tidak besok. Yang pasti kami akan merampas semua harta kalian. Prajurit, Siap! masukkan semua harta mereka ke dalam keranjang. Jangan Pak, jangan. Besok kita mau makan apa? Semua harta kita telah dirampas oleh mereka. Sudahlah Bu, kita ikhlaskan. Sampai kapan kita akan terus dijajah seperti ini? Para penjajah-penjajah itu harus kita beri pelajaran. Kita, para pemuda Indonesia, sudah saatnya menjaga bumi ini dari tangan para penjajah-penjajah itu. Tapi kita tidak mempunyai kekuatan. Kita lemah, sedangkan mereka mempunyai senjata yang sangat canggih. Lantas, apa senjata yang dapat kita gunakan untuk melawan para penjajah-penjajah itu? Yang kamu katakan memang benar. Tetapi, jika kita bersatu dan saling membantu, kita dapat melawan para penjajah-penjajah itu, serta menang dalam peperangan. Ingat, kita juga punya senjata. Senjata? Senjata apa itu? Saya punya ide. Bagaimana kalau kita kumpulkan bambu-bambu runcing yang ada di hutan untuk melawan para penjajah-penjajah itu? Saya setuju. Kita harus membuat rencana yang matang agar bisa melawan para penjajah-penjajah itu. Sekarang kita harus membuat strategi. Bagaimanapun caranya, kita harus menang dari para penjajah-penjajah itu. Kalau bukan kita, para pemuda Indonesia yang melawan, lalu siapa lagi? Bagaimana? Setuju? Saya setuju dengan pendapatmu. Kita harus bersatu dan menyatukan kekuatan kita. Tenang, tenang. Jangan gegabah. Kita tidak akan mampu melawan mereka tanpa adanya senjata. Masing-masing dari kita harus ikut andil dalam rencana ini. Tugasmu, saudaraku, kumpulkan bambu-bambu yang ada di sini, buat menjadi bambu runcing. Lalu bagikan kepada kami satu persatu. Tugasmu, saudariku, memancing para penjajah-penjajah itu agar keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan sisanya harus ikut dalam perperangan untuk mempertahankan NKRI dan membela negara kita. Saya setuju. Mulai sekarang, kita harus bergerak cepat menjalankan misi ini demi Indonesia. Tugas kita adalah merampas semua harta mereka. Lebih banyak daripada kemarin. Baik, Komandan. Tapi di desa ini yang tinggal masyarakatnya tinggal sedikit. Mana semua masyarakat di desa ini? Apakah sudah tidak ada lagi penduduk di sini? Kemana mereka bersembunyi? Katakan, di mana mereka bersembunyi? Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kami adalah penguasa di daerah ini. Ampun, ampun. Saya tidak tahu mereka ada di mana. Hah?
Pasti mereka bersembunyi di satu tempat. Mereka takut kepada kita. Cepat, keluarkan Sumartahu. Woi, berhenti! Ada apa? Berani-beraninya kalian memberontak? Apakah kalian tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa? Sabar, Bung. Kami memang tidak punya senjata api. Tetapi kami punya bambu runcing. Seret mereka semua, ambil senjata dan ikat tangan-tangan mereka. Ampun, kami menyerah. Kami akan angkat kaki dari Indonesia ini. Kami berjanji tidak akan menjajah Indonesia lagi. Kami mengakui Indonesia merdeka. Apabila kalian datang lagi ke negara kami akan memberi hukuman yang lebih daripada ini. Sekarang, kita telah berhasil menangkap para penjajah. Kita telah terbebas dari penjajahan. Merdeka! Sumpah Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami dari SMA Iterul Islam Kabupaten Sibolga mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-96. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.